Iya, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk icip-icip virtual ya, makanan yang hangat dan berkuah. Ada seroto legendaris nih di Desa Pancasana, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tapi dia memang bukanya sore, jadi bukan sarapan ya. Jadi dari jam 4 sampai jam 6 sore aja. Oke, cepet banget ya, 2 jam bisa langsung ludes ya. Tapi penasaran juga ya, sebenarnya bedanya sama soto itu apa gitu? Antara seroto dan soto. Apa, Mai? Kalau seroto pakai R. Oh, pakai R. Kalau soto nggak pakai R. Oke, dari Banyumas kita bergeser ke Sleman, Yogyakarta. Di sana kita bisa menikmati hangatnya kuah soto sambil dipijat. Sama terapi ikan gitu ya, sambil melakukan terapi ikan. Kira-kira rasanya gimana ya makan, tapi kaki itu sambil dicekit-cekit, digigitin ikan gitu. Nah, penasaran kan seperti apa? Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Kuah santan dan gurih racikan dari salah satu warung seroto legendaris di Desa Pancasan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menjadi magnet para pengunjung yang datang dari desa lain atau luar kota. Berjualan sejak tahun 1970-an, warung seroto ini mempertahankan bumbu rempah tanpa pewarna dan pengawet untuk mempertahankan cita rasa khasnya. Seporsi seroto terdiri dari kupat, bihun, kecambah hijau, sewiran ayam, serta kerupuk. Warung seroto ini buka setiap hari dan hanya berjualan 3 jam saja, mulai dari pukul 4 sore hingga 6 petang. Rata-rata setiap hari, 50 porsi seroto dalam mangkuk jumbo habis diburu pembeli. Untuk pelengkap, aneka camilan seperti gorengan dan bakwan juga tersedia. Seporsi seroto komplit dijual Rp10.000 per porsi. Pancasan ini enak ya, yang jelas enak. Terus rasa santannya itu terasa, bumbu rempahnya juga pas, di tenggorokan juga tidak menimbulkan rasa gatal. Setiap hari warung seroto ini menghabiskan 10 kg ayam, 3 kg kupat dan 7 butir kelapa pilihan. Selain makan di tempat, pembeli juga bisa membungkus untuk dimakan di rumah. Masih soal soto. Di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, sebuah rumah makan memadukan pengalaman menyantap soto sekaligus dipijit oleh ratusan ikan mele. Dari berbagai menu yang tersedia, soto ayam dan soto sapi jadi menu paling laris di sini. Cara membuatnya pun sederhana. Siapkan bumbu rempah dan aduk hingga merata. Selanjutnya, sangrai bumbu tersebut selama kurang lebih 5 menit sampai mengeluarkan aroma. Setelah itu, rebus bumbu yang disangrai tersebut bersama tulang skengkle agar dapat menghasilkan kuah yang nikmat. Kuah sudah matang, tinggal meracik soto deh. Masukkan nasi, mie, irisan seledri hingga bawang goreng. Soto pun siap dinikmati. Ya nggak ada micinnya, jadi cuma ada rempah-rempah, jadi benar-benar kerasa juga sih, enak juga. Terus di sini tuh juga kita bisa sekalian terapi, jadi makannya itu bisa sambil nanti lihat ikan-ikan juga. Untuk satu porsi soto dibanderol dengan harga Rp12.000. Tiap harinya, tempat makan ini menghabiskan 200 hingga 300 porsi soto. Tim Liputan, CNN Indonesia. Oke, kalau harus milih, Mai mau pilih yang mana? Yang seroto atau soto tapi sambil terapi ikan? Nggak mau diterapi ikan. Takut beser nanti. Jadinya ntar malah pengen pipis terus gitu kan ya, karena dingin gitu kakinya. Belum lagi nanti kalau kakinya jadi gimana tuh? Jadi putih-putih gitu ya, mekar gitu ya. Gitu ya. Karena kelamaan direndam air. Iya. Oke, kita beralih ke menu selanjutnya. Ini menu nasi kebuli yang pada umumnya menggunakan daging kambing. Namun ternyata di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini, Anda dapat menikmati nasi kebuli ayam kampung dengan cita rasa yang tetap menggugah selera. Ya, nah kalau kita berbicara mengenai kuliner lokal, ada juga nih yang namanya mie kodon. Bukan kodam ya, kodon. Yang merupakan kuliner legendaris di Bandar Lampung. Nah, cita rasanya itu aroma ebinya kuat dan juga campuran kaldu ayam kampung ya beserta dagingnya itu mantap banget gitu ya. Kita simak liputannya. Anda pecinta kuliner mie? Sudah coba belum mie kodon? Kuliner yang sangat populer bagi masyarakat Lampung karena sudah berdiri sejak 1963. Penamaan mie kodon karena pendirinya yakni Atmo Diwiryo kala itu memiliki nama panggilan kodon.
ketika masih berjualan mie keliling menggunakan pikulan di kawasan Teluk Betung. Dengan cita rasa yang khas, Atmo mencampurkan aroma udang kering yang kuat dan bumbu khusus untuk meracik menu mie. Ditambah pula suiran daging ayam kampung dan sayuran. Selain itu, Atmo juga membuat sendiri adonan mie-nya. Tekstur dan ukuran yang lebih besar membuat pembeli ketagihan. Kalau untuk cita rasa konsisten, tetap asik aja. Jadi tetap rasa kangennya nagih terus. Jadi nggak pernah lupa gitu. Jadi pengen terus gitu. Review di Google bagus. Jadi saya kesini. Nah setelah dicoba, oh enak. Ya nggak salah. Memang kalau ke Lampung ya harus mampir ke sini. Meski sederhana, kedai yang berlokasi di Jalan Ikan Bawal Teluk Betung Bandar Lampung ini selalu ramai pengunjung setiap hari. Untuk Anda yang ingin mencicipi, seporsi mie kodon dijual seharga Rp20.000. Nah, yang suka kuliner nasi kebuli, ada olahan lain nih. Inilah nasi kebuli ayam kampung yang ditawarkan salah satu restoran di Kecamatan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah. Nasi kebuli umumnya menggunakan daging kambing, namun di lokasi tersebut justru menggunakan ayam kampung. Ya, menu tersebut dibuat dan disesuaikan dengan selera masyarakat setempat dengan menggunakan beras basmati yang merupakan ciri khas nasi kebuli. Nasi kebuli ayam kampung memiliki cita rasa yang gurih, pedas, dan manis. Nasi kebuli ayam kampung semakin menggugah selera dengan tambahan sajian telur, sambal balado kentang, acar timun, emping, hingga sambal cabai. Tak heran jika pembeli nasi kebuli ayam kampung datang dari berbagai daerah, diantaranya Klaten, Yogyakarta, hingga Solo. Selain menunya enak untuk didahar, kemudian untuk harganya juga terjangkau, suasananya juga menyenangkan. Menu nasi kebuli ayam kampung tersebut ditawarkan dengan harga Rp25.000 per porsi. Terjangkau kan? Dan dalam sehari, pesanan nasi kebuli ayam kampung dapat mencapai 100 porsi. Tim Liputan CNN Indonesia.